kota Solo ini kan sudah maju, kita pernah jalan-jalan ke sana seperti apa kota Solo, tapi dipegang sesuatu yang memang bukan ahlinya. Kasihan masyarakat yang dipimpin nantinya. Biarlah kalau dia mau jadi pedagang, jadi pedagang aja seperti apa yang pernah dia lakukan itu jual. Jumpa lagi dengan Bang Kicau. Hari ini Bang Kicau tidak ditemani oleh Bung Jela. Dan Bang Kicau ingin membahas soal pencalonan anaknya Pak Jokowi menjadi calon wali kota Solo. Siang Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Anda mau nanya nih, Ya. Bang Haji kenal nggak sama Gibran itu? Gibran, siapa yang nggak kenal Gibran? Semua pasti kenal. Beliau itu kan anaknya Pak Jokowi, pasti kenal semuanya. Nah sekarang saya mau nanya nih, gimana nih tanggapan Bang Haji tentang pencalonannya jadi wali kota Solo? Itu dia ya, yang lagi viral di sosmed gitu. Kalau menurut saya pribadi yang tentu belum sama dengan pemikiran orang lain barangkali, tapi saya melihat dari kacamata politik. Beliau ini kan tidak punya latar belakang politik. Satu itu, leadershipnya juga kurang. Saya cuma kasihan aja sama masyarakat nanti yang dipimpinnya gitu. Kota Solo ini kan sudah maju, kita pernah jalan-jalan ke sana seperti apa kota Solo, tapi dipegang sesuatu yang memang bukan ahlinya. Kasihan masyarakat yang dipimpin nantinya. Belum pantas lah itu gitu. Biarlah kalau dia mau jadi pedagang, jadi pedagang aja seperti apa yang pernah dia lakukan itu jual. Ya, kalau masalah oligarki itu sebetulnya ya biasa aja sih. Kalau seandainya orang yang dicalonkan itu memang sudah melalui proses atau pengkaderan yang benar. Jangan sampai tiba-tiba karena kekuasaan orang tua ataupun seseorang kita mencalonkan diri. Itu yang tidak benar. Padahal partai itu kan tempat pengkaderan. Bagaimana perasaan orang yang telah lama melakukan proses pengkaderan di partai disalib oleh orang yang cuma mengandalkan kekuasaan. Ini kan mau dibawa kemana negara ini? Kita bisa melihatnya bahwa secara normatif tidak ada yang salah dengan pencalonan tersebut. Karena apa? Karena syarat-syarat sesuai dengan aturan telah dipenuhi. Lalu ada partai yang mengusulkan yang juga mempunyai batasan minimum bahwa dia bisa mengusung sepasang calon. Tapi untuk lebih komprehensif, sebenarnya ini bisa ditinjau dari aspek-aspek yang lebih luas lagi. Setidak-tidaknya ada 4 pihak yang terkait dalam sebuah pencalonan ini. Pihak pertama adalah calon itu sendiri, pihak kedua adalah partai yang mengusulkan, pihak ketiga adalah keluarga dekat dari calon itu sendiri, pihak keempat adalah masyarakat tempat calon itu diusung. Terkait dengan calon itu sendiri, maka sebenarnya kita tidak melihat soal niat hanya ada dalam hati, dan kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang menjadi niatan seorang maju atau mau bersedia menjadi seorang pemimpin. Ini dalam artian luas ya, bisa di kabupaten kota, gubernur, bahkan di tingkat presiden. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengkaji dari teori motivasi yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memilih sesuatu atau tidak memilih sesuatu, berbuat atau tidak berbuat. Yang nomor satu adalah keinginan untuk hidup lebih baik. Tentu keinginan untuk hidup lebih baik itu tinjauannya lebih kepada ekonomi gitu. Kita tidak boleh menutup mata bahwa motif ekonomi itulah yang utama menggerakkan orang dalam
bupati atau kepala daerah, bahkan seorang presiden. Rasa saya profesi itu bukan profesi yang memberikan keuntungan atau penghasilan yang banyak gitu. Bahkan banyak profesi lain yang menghasilkan uang atau income yang jauh lebih besar. Nah, apalagi kalau misalnya seseorang yang keadaannya sudah mapan, sudah lebih dari cukup, atau kalau dia masuk ke bidang pemerintahan keadaannya malah berkurang, maka perlu kita pertanyakan motivasi yang ada di belakang dirinya. Nah, kita tidak mau mengadili, tetapi kita coba ya, apa kira-kira motivasi lain. Motivasi lain itu adalah naluri atau niat untuk berbuat baik atau berbuat yang lebih luas lagi. Nah, oke, kita anggaplah motivasi seluruh pemimpin atau calon-calon pemimpin di Indonesia ini adalah ingin berbuat yang lebih baik, ingin bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kalau itu yang menjadi niatnya baik, tetapi kan niat saja tidak cukup. Artinya apa? Kita harus juga mengukur diri. Apakah kita mampu? Apakah kita punya kompetensi? Apakah kita punya pengalaman segala macam? Nah, mengukur diri itu tentu kita nggak bisa serahkan bulat-bulat ke si calon tersebut. Dan tapi kita juga tidak bisa mengadili. Tapi kita bisa menganalisis dari track record, dari pengalaman, dari sejarah hidup, dari jejak-jejak kegiatan yang pernah dia lakukan. Nah, terkait dengan ini, saya tak hendak mengomentari soal Gibran, apakah dia punya kompetensi, apakah dia punya jejak rekod dalam kepemimpinan segala macam. Biarlah itu masyarakat Solo yang menilainya. Terkait partai politik yang mencalonkan, meskinya partai politik itu mengakar ke masyarakat. Terkait dengan pencalonan Gibran, yang kita tahu dari mass media bahwa PDIP cabang Solo lah namanya, PDIP Solo itu merekomendasikan bukan Gibran, tetapi sosok Purnomo, karena menurut mereka yang paling tahu, yang paling paham, yang paling pas, yang paling diterima oleh masyarakat berdasarkan kajian-kajian survei lapangan segala macam adalah Pak Purnomo gitu. Tapi entah karena apa alasannya PDIP pusat tidak mendengarkan atau menggubris rekomendasi PDIP Solo. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pertanyakan juga gitu. Dan gak ada salahnya kita bertanya gitu. Yang ketiga, dari sisi Pak Jokowi, saya tak hendak mengomentari apa yang menjadi pertimbangan dari Pak Jokowi, karena itu tentu yang tahu adalah Pak Jokowi sendiri. Saya hanya ingin membandingkan bahwa dalam sejarah panjang Republik ini, yang saya tahu setidaknya ada 3 presiden yang mengizinkan putra-putrinya masuk ke eksekutif. Satu adalah Presiden Soeharto yang menunjuk Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial kalau nggak salah. Namun Presiden Soeharto butuh waktu 30 tahun lebih baru punya keberanian untuk mendudukkan putrinya. Yang kedua adalah Pak SBY. Pak SBY butuh waktu 2 tahun setelah tidak menjabat mengizinkan putranya maju dalam kontestasi pilkada di DKI. Dan yang ketiga ya Pak Jokowi. Pak Jokowi masih menjabat dan dia memberi restu kepada putranya. Ditinjau dari kemajuan, ya ini kemajuan yang luar biasa. Di
dibanding dua presiden sebelumnya ya Pak Harto dan